Selamat datang di video kami tentang fakta-fakta menarik dari Kitab Imamat. Kitab ini adalah bagian penting dari Alkitab yang memberikan pedoman kekudusan dan tata cara ibadah bagi bangsa Israel. Dalam kitab ini, kita diajak untuk menyelami lebih dalam makna di balik hukum-hukum dan peraturan yang diberikan Tuhan kepada umatnya. Bersama-sama, mari kita telusuri perjalanan bangsa Israel dalam memahami arti hidup kudus di hadapan Tuhan, dan bagaimana mereka berupaya untuk menjalin hubungan yang erat dengan Sang Pencipta. Kitab Imamat, kitab ketiga dalam Alkitab, baik dalam Perjanjian Lama maupun dalam Taurat Musa. Sebuah kitab yang seringkali dianggap sulit dipahami, penuh dengan peraturan dan ritual yang rumit. Namun, di balik kerumitannya, tersimpan hikmah dan makna yang mendalam. Bayangkan, kita dibawa kembali ke masa lalu, ke padang gurun Sinai. Disinilah peran kitab Imamat menjadi penting. Kitab ini berisi hukum-hukum yang diberikan Tuhan kepada bangsa Israel melalui Musa. Hukum-hukum ini bertujuan untuk membentuk karakter dan identitas bangsa Israel. Tuhan menuntun umatnya untuk hidup berbeda, mencerminkan kekudusannya. Nama Imamat sendiri berasal dari bahasa Latin Leviticus, yang merujuk pada suku Lewi. Mengapa suku ini begitu istimewa? Karena mereka adalah suku yang dipilih Tuhan untuk mengemban tugas yang sangat penting, melayani sebagai imam, dan mengurus segala hal yang berkaitan dengan penyembahan di Kemah Suci. Kemah Suci, sebuah tenda portable yang menjadi tempat kediaman Tuhan di tengah-tengah umatnya, menjadi pusat kehidupan keagamaan bangsa Israel. Disinilah mereka mempersembahkan korban, berdoa, dan menerima petunjuk dari Tuhan. Suku Lewi, dengan tugasnya yang sakral, menjadi perantara antara Tuhan dan umatnya. Mereka bertanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap ritual dan upacara keagamaan dilakukan dengan benar, sesuai dengan kehendak Tuhan. Melalui peran suku Lewi, kita melihat betapa pentingnya sebuah struktur dan keteraturan dalam menjalankan ibadah. Setiap detail, setiap aturan memiliki maknanya sendiri, yang mengarahkan umat untuk semakin dekat dengan Allah. Kitab Imamat bukanlah sekadar kumpulan peraturan yang kaku dan membatasi. Lebih dari itu, kitab ini bertujuan untuk mengajarkan umat Israel bagaimana hidup dalam kekudusan dan beribadah kepada Tuhan dengan benar. Kekudusan, dalam konteks ini, bukan berarti terasing dari dunia atau menjadi sempurna tanpa cela. Kekudusan adalah tentang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dengan mengarahkan seluruh aspek kehidupan kepadanya. Melalui berbagai peraturan dan ritual yang tertuang dalam kitab Imamat, Tuhan ingin membentuk umatnya menjadi bangsa yang berbeda, bangsa yang mencerminkan karakternya. Mereka dipanggil untuk hidup dalam kesucian moral, etika, dan spiritual, yang membedakan mereka dari bangsa-bangsa lain di sekitar mereka. Bayangkan sebuah altar di tengah padang pasir. Di atasnya api berkobar siap melahap persembahan umat kepada Tuhan. Kitab Imamat mencatat 5 jenis korban di Kemah Suci. Korban bakaran, sajian, pendamaian, penghapus dosa, dan penebus salah. Masing-masing korban mencerminkan hubungan manusia dengan Tuhan. Umat datang dengan hati penuh syukur atau dosa, mempersembahkan korban sebagai tanda terima kasih atau pertobatan. Setiap korban menjadi wujud nyata kerinduan umat untuk mendekat kepada Tuhan. Darah yang tercurah, asap yang membumbung tinggi, menjadi simbol pengampunan dan pemulihan. Melalui korban-korban ini, Tuhan menunjukkan kasih dan anugerah-Nya yang besar. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan di sekitar Kemah Suci, muncul sosok-sosok yang dipisahkan, dikhususkan untuk melayani Tuhan para imam. Imamat 8-10 menceritakan pentahbisan Harun dan anak-anaknya sebagai imam, sebuah peristiwa penting yang menandai dimulainya sebuah tugas suci. Tuhan memilih suku Lewi, khususnya keturunan Harun, untuk menjadi perantara antara Dia dan umat Israel dalam berbagai upacara ibadah. Mereka mengenakan jubah khusus, mempersembahkan korban, dan menyampaikan berkat Tuhan kepada umat. Pekerjaan sebagai imam bukanlah sebuah jabatan yang diperebutkan, melainkan sebuah panggilan, sebuah kehormatan sekaligus tanggung jawab yang besar. Mereka harus hidup kudus, menjaga kesucian diri dan tempat ibadah, agar dapat melayani Tuhan dan umatnya dengan benar. Melalui ketaatan dan kesetiaan para imam dalam menjalankan tugasnya,
tergambarlah keindahan sebuah pengabdian yang total kepada Tuhan. Mereka adalah gambaran dari umat yang seharusnya, yang hidup untuk memuliakan Tuhan dalam segala hal. Pernahkah Anda bertanya-tanya mengapa ada peraturan tentang makanan halal dan haram dalam kitab Imamat? Dalam Imamat 11, Tuhan memberikan hukum mengenai makanan yang boleh dan tidak boleh dimakan oleh orang Israel. Hewan yang dianggap halal adalah yang memiliki kuku terbelah dan memamah biak, seperti sapi dan domba, serta ikan yang memiliki sirip dan sisik. Sementara itu, hewan seperti babi, burung bangkai, dan hewan-hewan yang hidup di air tanpa sirip dan sisik dianggap haram. Sekilas, peraturan ini terkesan sepele dan membingungkan. Namun, di balik aturan-aturan ini, Tuhan ingin mengajarkan umatnya tentang pentingnya hidup dalam kekudusan dan kemurnian, bahkan dalam hal makanan. Pilihan makanan bukan hanya tentang selera, tetapi juga tentang ketaatan kepada Tuhan. Dengan mematuhi hukum makanan halal dan haram, umat Israel menunjukkan kesediaan mereka untuk hidup berbeda, untuk menghormati batasan-batasan yang telah Tuhan tetapkan. Bayangkan kemeriahan dan sukacita yang terpancar dari wajah umat Israel saat merayakan hari raya keagamaan mereka. Kitab Imamat 23 mencatat 7 hari raya besar yang harus dirayakan oleh bangsa Israel. Hari Sabat, Paskah, Hari Raya Buah Sulung, Pentakosta, Hari Raya Sangkakala, Hari Pendamaian, dan Hari Raya Pondok Daun. Setiap hari raya memiliki makna khusus yang mengingatkan umat Israel akan karya Tuhan dalam sejarah mereka. Paskah memperingati pembebasan dari Mesir, dan Hari Raya Pondok Daun mengingatkan perjalanan di padang gurun. Hari-hari raya ini juga tentang introspeksi dan ungkapan syukur kepada Tuhan. Melalui perayaan ini, umat Israel mengenang kebaikan Tuhan dan memperbaharui komitmen mereka. Kitab Imamat tidak hanya berbicara tentang ritual keagamaan, tetapi juga tentang keadilan sosial. Imamat 25 memperkenalkan konsep tahun Sabat dan tahun Yobel, dua perayaan yang menunjukkan kepedulian Allah terhadap orang miskin dan tertindas. Bayangkan, setiap 7 tahun sekali, tanah harus dibiarkan beristirahat, tidak ditanami. Inilah tahun Sabat, sebuah masa di mana tanah diberi kesempatan untuk bernapas dan memulihkan diri. Pada tahun ini, orang miskin dan budak diizinkan untuk ikut menikmati hasil bumi yang tumbuh secara alami. Lebih jauh lagi, setiap 50 tahun sekali diadakan tahun Yobel, sebuah perayaan yang penuh dengan pembebasan dan pemulihan. Pada tahun ini, semua tanah yang telah dijual dikembalikan kepada pemilik aslinya, dan budak dibebaskan. Tahun Yobel merupakan simbol nyata dari kasih dan keadilan Tuhan, yang tidak menginginkan adanya kesenjangan sosial yang terlalu lebar di antara umatnya. Kitab Imamat juga menunjukkan bahwa Tuhan adalah Tuhan yang adil. Selain memberikan hukum-hukum mengenai kesucian dan ibadah, kitab ini juga berisi berbagai peraturan mengenai kesucian moral dan etika, seperti larangan berhala, hukum tentang pernikahan, serta peraturan mengenai hubungan sesama manusia. Tuhan menekankan pentingnya ketaatan dan konsekuensi bagi mereka yang melanggar hukumnya. Hukuman-hukuman yang tercantum dalam kitab Imamat, meskipun tampak keras bagi kita saat ini, bertujuan untuk menunjukkan betapa seriusnya pelanggaran terhadap hukum Tuhan. Namun, di balik hukuman-hukuman tersebut, tersirat juga kasih dan anugerah Tuhan. Ia tidak ingin umatnya binasa karena dosa-dosa mereka, melainkan bertobat dan kembali kepadanya. Hukuman, dalam konteks ini, juga berfungsi sebagai bentuk pendisiplinan, untuk menyadarkan umat akan kesalahannya dan mendorong mereka untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Di antara sekian banyak peraturan dan ritual yang tertuang dalam kitab Imamat, ada satu tema utama yang menonjol kekudusan. Tuhan berulang kali menyatakan bahwa umatnya harus hidup dalam kekudusan, sebagaimana tertulis dalam Imamat 19 ayat 2, "Kuduslah kamu, sebab aku, Tuhan Allahmu kudus." Panggilan untuk hidup kudus bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah keharusan bagi umat Tuhan. Kekudusan bukanlah tentang kesempurnaan, melainkan tentang hidup dalam ketaatan dan kesetiaan kepada Tuhan, dengan mengarahkan seluruh aspek kehidupan kepadanya. Kitab Imamat, dengan segala peraturan dan ritualnya, mengajak kita untuk merenungkan arti hidup kudus di hadapan Tuhan. Bagaimana kita dapat hidup berbeda di tengah dunia yang semakin jauh dari nilai-nilai kebenaran? Bagaimana kita dapat mencerminkan karakter Tuhan dalam setiap aspek kehidupan kita?
Terima kasih telah menonton video kami tentang Kitab Imamat. Meskipun kitab ini seringkali dianggap sulit dipahami, namun di balik kerumitannya, tersimpan hikmah dan makna yang mendalam tentang bagaimana hidup kudus dan beribadah kepada Tuhan dengan benar. Semoga video ini dapat membantu Anda untuk menyelami lebih dalam pesan-pesan penting yang terkandung dalam Kitab Imamat. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik tentang Alkitab dan ajarannya. Sampai jumpa di video berikutnya.